Saya mau ke Mas Dadan, kita udah bahas 01, 02, sekarang 03, Pak Mahfud MD. Sentimen-sentimennya apa nih yang muncul ketika Pak Mahfud MD ini tampil di debat Cawapres? Baik, terkait dengan persentase sentimen, memang Pak Mahfud mendapatkan sorotan positif yang baik juga sebanyak 66% dan sentimen negatif yang cukup kecil hanya 15%, bahkan paling kecil dibandingkan dengan kedua kandidat Cawapres yang lainnya. Sama seperti kandidat Cawapres nomor urut 1 maupun nomor urut 2, tentu Pak Mahfud juga mendapatkan sorotan terhadap gagasan baik itu yang tendensinya positif maupun juga negatif dari kalangan warganet. Baik, yang pertama terkait dengan sorotan, gagasan Pak Mahfud berkaitan yang sentimen positif adalah terkait dengan target pertumbuhan ekonomi sebanyak 7%, itu mendapatkan sentimen positif yang begitu besar dari kalangan warganet. Lalu yang kedua adalah terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi yang Pak Mahfud sampaikan sebagai fundamental, ya, masalah fundamental terhadap lemahnya ataupun juga lambatnya pertumbuhan ekonomi, itu juga mendapat sorotan positif. Lalu juga terkait dengan komitmen membangun infrastruktur regulasi, itu juga mendapatkan sorotan yang positif khususnya di dalam konteks ekonomi digital, serta kebijakan Pak Mahfud yang menyampaikan tidak akan memberatkan rakyat terkait dengan pajak. Namun di sisi lain juga sentimen negatif ataupun ya nyinyiran lah ya biasa warganet itu ada juga yang berkaitan dengan sorotan gagasan yang memiliki warganet menilai hal ini sebagai sorotan yang negatif. Yang pertama adalah terkait dengan sudut pandang Pak Mahfud nampaknya berkaitan dengan tema ini yang dinilai cukup sempit hanya dalam perspektif hukum karena memang latar belakang kapasitasnya beliau juga di sana. Lalu yang kedua juga sorotan itu lebih kepada kurangnya komprehensivitas sebetulnya berkaitan dengan tema, karena tema debat Cawapres kemarin itu ada cukup banyak ekonomi, pajak, investasi, pengelolaan APBN dan sebagainya. Warganet menilai masih belum begitu komprehensif terkait dengan paparan hal itu. Lalu juga yang ketiga terjebak juga sama di istilah berkaitan dengan carbon capture and storage, itu juga mendapat sorotan juga. Serta sorotan negatif yang ketiga adalah terkait dengan sorotan pandangan warganet yang memandang target 7% itu nampaknya perlu didetailkan ataupun juga perlu dijelaskan lebih lengkap supaya memang itu memang rasional untuk bisa tercapai. Seperti itu sih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.